Baik, selamat sore semuanya. Shalom. Selamat sore. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Ya, Selamat sore, Pak. Shalom. ya, shalom. Pertama-tama Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Meskipun ini bukan jam pelajaran, tetapi Anda tetap menyempatkan untuk bergabung pada kesempatan kali ini. Ya, hari ini sesuai dengan pemberitahuan yang saya sampaikan lewat koordinator kelas, kita akan melakukan evaluasi, refleksi, dan membuat kesepakatan bersama, ya, evaluasi dan refleksi untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini, dan membuat kesepakatan bersama untuk pembelajaran yang akan datang dengan satu tujuan di semester yang akan datang. Pertama, partisipasi Anda semua semakin meningkat, kedisiplinan kalian semakin berkembang, kemudian pemahaman secara kognitif, ya, untuk materi-materi yang kita pelajari itu meningkat, dan pencapaian target kurikulum itu bisa tercapai. Di samping itu juga kalian terampil mempraktekkan siklus akuntansi perusahaan dagang. Hari ini kita akan membuat kesepakatan sehingga apa yang menjadi harapan kita, harapan Anda nanti pada semester yang akan datang itu bisa terwujud. Mengawali kegiatan pada sore hari ini, saya mohon kesediaan Daniela untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Daniela. Ya, Pak. Ya, teman-teman dan Pak Guru, sekarang sebelum kita memulai evaluasi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan ya Tuhan, kini kami anak-anak-Mu kembali ke hadirat-Mu. Sekarang kami ingin memulai evaluasi, belajar mengajar pada semester lalu. Kiranya Engkau dapat memberkati kami, terutama Pak Guru yang akan memberikan evaluasi. Semoga evaluasi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Daniela yang sudah memimpin doa, mengawali pertemuan pada sore hari ini untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta membuat kesepakatan. Baik ya. Langkah yang pertama yang akan kita buat adalah nanti masing-masing dari kalian, ya, masing-masing dari kalian menjawab pertanyaan yang Pak Guru berikan, ya, bisa lewat chat, ya, chat room. Ada juga nanti yang Pak Guru kasih kesempatan secara langsung untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi silahkan nanti yang mau berpendapat secara langsung, ya, silahkan. Kemudian nanti yang lainnya mohon menuliskan evaluasinya itu dalam chat, ya. Oke, baik, saya akan mulai dengan menyampaikan maksud dan tujuan seperti yang tadi sudah Pak Guru sampaikan di awal. Ya, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran di semester ganjil yang sudah lalu.
ya. Mungkin ada hal-hal yang sangat baik maupun yang kurang baik yang kita alami selama ini, sehingga kita bisa memperbaiki di masa yang akan datang di semester berikutnya. Kemudian dari hal-hal yang kita dapatkan itu, kemudian kita ya budaya positif kelas ya, budaya positif capai hal yang kelas. Demikian pengantar yang bisa sampaikan, terlebih dipersilahkan. Cukup jelas? Boleh? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya atas pengantar yang Pak Guru tadi sampaikan, Pak Guru masuk di pertanyaan Anda harus jawab, yaitu bagaimana kesan Anda selama pembelajaran semester ganjil? Ya, bagaimana kesan Anda selama pembelajaran semester ganjil? Jelas? Iya, Pak. Boleh? Ya, oke. Siapa yang mau menjawab secara lisan, silakan. Dipersilakan pada kalian yang mau menjawab secara lisan. Kesan Anda. Silakan, Matsya. Ya, Pak. Oke, silakan Matsya. Jadi kalau dari saya pribadi, kesan mengenai pembelajaran semasa semester ganjil ini bagi saya sangat memuaskan, dan saya juga sangat senang atas pembelajaran semester kali ini karena saya secara pribadi dapat mengerti semua materinya dengan baik. Saya juga dapat mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik, bahkan ulangan juga menurut saya sudah memberikan hasil kepada saya dan kepada Pak Guru juga cukup sudah baik. Dan saya rasa pelajaran yang Pak Wahyu berikan selama semester ini memang sudah baik, dan pelajaran yang Pak Wahyu berikan ini telah menjadi tambahan bagi saya dalam berilmu, begitu Pak. Oke, kemudian mungkin ada hal-hal yang menurut Matsya perlu ditambahkan, yang perlu dikoreksi, atau Matsya menemukan hal-hal yang selama ini mungkin menjadi kekurangan dari proses pembelajaran kita. Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya tidak ada masalah dengan materinya ya Pak, cuma kalau menurut saya mungkin kalau masih ada pertemuan yang lebih kan, kayak kemarin pembahasan materinya kan tidak selesai dan masih ada beberapa kali pertemuan, itu bisa dilatih dengan contoh-contoh soal baru Pak. Maksudnya Pak memberikan contoh soal lain kepada semua siswa supaya pembahasan soalnya kan lebih meluas juga Pak, jangan ke soal yang sudah gitu. Baik, terima kasih Matsya untuk evaluasi dan masukannya.
Sekarang saya kasih kesempatan pada Nadia. Silakan Nadia untuk memberikan evaluasi. Nadia, silakan. Halo Pak, Ya, silakan memberikan evaluasi Nadia, pembelajaran selama 1 semester kemarin seperti apa. kalau menurut saya Pak Wahyu mengajar bagus sih Pak, cuman kadang-kadang mungkin dari saya pun pribadi sendiri yang kurang memperhatikan Pak Wahyu punya pelajaran sampai kurang bisa mengerti. Cuma lewat punya tugas-tugas Pak Wahyu kasih itu satu tugas tapi soalnya bisa sampai 2 sampai 3, tapi dari situ saya bisa mengerti Pak, dan menurut saya juga cukup memuaskan Pak. Oke, ya terima kasih. Ada kendala teknis selama ini Nadia? Mungkin maksudnya jaringan selama ini komunikasi apakah bisa lancar kah atau bagaimana di tempat Nadia bisa akses dengan Lancar, bagus? Pak. Cuma sekali-sekali. Lancar ya. Oke, ya. Terima kasih Nadia. Pak. Oke, berikutnya Kristi, silakan Kristi. Kristi, silakan berikan evaluasi. Iya Pak, kalau Ya, silakan Kristi. kalau menurut saya selama 1 semester ini saya merasa mengerti dengan Pak Guru punya pelajaran karena Pak Guru cara mengajar Pak Guru itu sangat baik, apalagi Pak Guru perhatikan setiap siswa. Pak Guru juga Silakan Kristi dilanjutkan. Oke, ya intinya Kristi juga puas dengan pembelajaran dengan kita selama 1 semester ini. Oke, apakah di antara kalian masih ada yang mau menyampaikan kesan tentang pembelajaran? Aril, coba kasih pendapat Aril. Ya, Pak Guru. Kalau menurut saya sih, Pak, untuk 1 semester ini, Pak Guru punya pembawaan materi dan cara mengajar itu the best lah, Pak. Oh, terima kasih Aril. Saya punya niat lebih, maksudnya untuk Pak Guru punya mata pelajaran itu saya punya, ketika Pak Guru punya mata pelajaran itu kayak saya punya niat lebih gitu Pak untuk ya gitu. Untuk tahu lebih banyak ya. Ya Pak. Terus mungkin yang lain Aril, apa ini umpan balik yang Pak Guru berikan kepada Aril ketika Aril menemukan persoalan atau ada yang tidak jelas, menurut Aril bagaimana selama ini? Untuk umpan balik itu mungkin contohnya kayak, misal, gimana? Pak Guru kan, kamu kan kemarin kan sering bertanya kepada Pak Guru untuk materi-materi yang tidak jelas. Kemudian Pak Guru kan tanggapi. Menurut Aril bagaimana tanggapan Pak Guru itu bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, Pak Guru punya tanggapan itu sangat apa ya? Bagaimana? Memuaskan atau sangat memuaskan bagaimana? Pak. Bahkan dengan sangat memuaskan. Bahkan karena saya bertanya terus Pak Guru
memberikan jawaban itu tidak langsung memberikan jawaban, tapi mengajarkan saya bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban itu gitu, Pak. Jadi itu yang... Oke, jadi solusinya itu ya lebih memotivasi ya, artinya Pak Guru kan mencoba membuka cara pandang kamu, pemahaman kamu, ya, kemudian Pak Guru kasih kesempatan pada kamu untuk menemukan sendiri. Jadi menurut Ariel itu sangat baik ya. Iya, Pak. Oke. Kalau Amatsia bagaimana? Amatsia ini yang selama ini juga sering komunikasi dengan Pak Guru. Silakan Amatsia memberikan evaluasi terhadap umpan balik yang Pak Guru berikan. Iya Pak, kalau dari saya pribadi sih, Pak ini salah satu guru yang paling responsif dengan siswa gitu ya Pak, interaksinya salah satu guru yang menurut saya interaksinya paling baik sama siswa. Walaupun memang ya sewaktu Pak di Jogja itu kan memang ada sedikit urusan ya kan Pak, karena Pak Mama juga lagi sakit, jadi memang dapat dimengerti, tapi selebihnya Pak itu kalau misalnya Pak sempat pasti Pak langsung balas chatnya atau langsung memberikan tanggapan dan balasan sesuai pertanyaan yang saya ajukan, begitu Pak. Jadi saya sangat suka dengan tanggapan yang Pak berikan. Jadi Matsia merasa terbantu. Iya Pak, saya dengan solusi yang Pak Guru. Iya, merasa sangat terbantu karena yang kayak Ariel bilang, Pak juga kan tidak langsung segampang itu langsung memberikan jawabannya Pak. Jadi Pak bantu pikiran kita untuk bisa lebih terbuka, untuk mikir ke sini baru bagaimana tahapannya sampai bisa jawabannya tuh ini. Gitu Pak. Oke, terima kasih Amatsia ya. Kemudian siapa lagi yang sering diskusi ya? Kebetulan ini ya ada lagi yang sering diskusi itu. Yang pernah diskusi dengan Pak Guru siapa lagi ya? Pernah bertanya atau kenapa kalian tidak bertanya kepada Pak Guru? Mungkin ada persoalan, mungkin yang belum pernah berdiskusi atau chat dengan Pak Guru itu ada masalah atau bagaimana, takut atau bagaimana dengan Pak Guru, perasaannya bagaimana? Atau lebih enjoy dengan teman-teman? Oke, takut atau bagaimana? Mungkin salah satu mewakili, mungkin Daniela ya. Daniela, halo Daniela, dengar Pak Guru? Dengar Pak. Ya, Daniela selama ini mungkin belum pernah diskusi langsung tentang materi ya. Materi paling-paling ya, Daniela sampaikan kalau mau izin, mau apa, itu baru sampaikan ke saya. Nah, kenapa Daniela tidak pernah diskusi dengan Pak Guru? Takut atau bagaimana, atau memang sudah menguasai materinya? Silakan Daniela. Untuk itu sih Pak, biasanya saya tidak diskusi dengan Pak Guru Pak. Saya biasanya tanya ke teman Pak. Untuk takut sih tidak takut Pak, soalnya Pak juga baik. Oke. Ya Pak. Jadi bukan karena takut ya, bukan karena takut ya. Pak. Ya. Iya, oke. Jadi mungkin lebih nyaman dengan teman untuk berdiskusi bersama, ya. Oke, baik juga untuk Daniela yang ya, sudah mencoba cara jalan keluar dengan menanyakan kepada teman-teman yang lainnya. Baik. Kemudian ya Pak Guru lanjut. Ya, silakan yang mau chat di Pak Guru, silakan ya, silakan langsung ditulis saja lah, dikirim di chat ya, yang tidak sempat bicara secara langsung ya. Kemudian Pak Guru akan bertanya ya kepada kalian semua ya, yaitu harapan Anda ya, harapan Anda untuk
kelas kita itu seperti apa? Ya. Harapan Anda terhadap kelas kita itu seperti apa? Apa yang Anda inginkan itu kelas yang bagaimana? Ya. Kelas yang bagaimana yang Anda inginkan? Oke, Pak Guru minta pendapat dari Maria, coba. Maria, dengar Pak Guru? Dengar, Pak. Ya, Maria mau kelas kita itu seperti apa? Kelas kita yang besok itu Maria maunya seperti apa? Menghendaki kelas yang seperti apa? Semoga bisa lebih kompak, terus bisa Lebih kompak, terus ya, terus? bisa lebih maju dari sebelumnya, Pak. Ya. Ini dari Maria. Kemudian Grace. Dari Grace apa? Grace mau seperti apa? Grace, silahkan. Grace, Ya, maunya Pak. mau kelasnya seperti apa? Yang bagaimana? Yang ramai kah? Yang bagaimana kah? Silahkan saja, tidak masalah. Yang kamu inginkan yang seperti apa? Maksudnya ini kelas waktu online kah, offline ya Pak? Maksudnya ya kelas pembelajaran berikutnya kita tidak tahu offline kah online ya. Ya maunya mungkin suasananya yang seperti apa atau mau bagaimana begitu. Kalau mau boleh pilih antara offline dan online silahkan ya disampaikan saja, tidak masalah. Lebih suka yang mana begitu. Kalau untuk pelajaran lebih suka yang offline sih Pak, soalnya saya terganggu dengan teman-teman pun keributan juga bisa lebih paham dengan Pak Guru punya materi. Terus harapannya semoga teman-teman bisa lebih fokus kalau Pak Guru jelaskan, supaya kalau ada tugas nanti semua bisa kerja, bukannya kayak cuma satu orang yang kerja terus yang lain saya yang kayak acu tahu gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Ya, oke, teman-teman lebih fokus ya. Iya Pak. Oke. Sekarang Nadia. Nadia mau kelas yang seperti apa? Kalau per saya cuma mau kelas yang bisa saling berinteraksi sama, maksudnya ada hubungan timbal balik yang lebih Ya. aktif daripada yang semester kali ini. Kelas saling berinteraksi ya. Ada hubungan timbal balik. Oke, ya. Elim. Elim mau kelas yang seperti apa? Elim, masing-masing siapkan ya. Kalau mau tambah boleh nanti, sehingga nanti Katong akan buat kesepakatan, ya. Elim, apa menurut Elim? Apa ya Pak? Kalau untuk harapan ya semua, maksudnya saran kayaknya lebih baik. Mungkin kan katanya sih semester 2 itu kan sudah mulai tatap muka ya Pak? Iya, kemungkinan, ya. ya. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya online begini aja Pak, soalnya biar tidak terganggu gitu Pak, konsentrasi waktu di sekolah gitu. Berarti Ariel suka kelas yang serius ya? Iya. Ya. Oke, siapa apa, nggak masalah. Iya Pak. Oke.
Johana. Johana, silakan. Mau kelas yang seperti apa? Johana? Masih ada di room kah, Johana? Halo, Johana? Sorry Pak, sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Fitri masih ada ya? Fitri juga keluar Pak, mungkin Fitri. jaringan. Oke, Ahmad Syah dulu kalau begitu. Mau kelasnya seperti apa? Saya sebenarnya kurang lebih sama kayak Nadia sama Ariel sih Pak. Yang pertama saya pengen kelas yang lebih interaktif, soalnya setiap orang kan punya kesalahan. Maksudnya belajar dari kesalahan orang supaya lebih mengerti kan kayaknya lebih bagus. Terus yang kedua, saya juga lebih nyaman kalau ekonomi, khususnya pelajaran akuntansi itu dilakukan secara daring atau online, biar walaupun kelasnya yang seperti saya mau interaktif, maksudnya banyak siswa yang saling berinteraksi, tapi bisa tetap fokus ke pelajarannya. Oke. Nanti kalau mau ditambah boleh ya. Ya Pak. Lebih fokus. Ya. Siapa lagi yang belum ini ya? Yang masih ada di room siapa, Ahmad Syah? Saya Pak. Masih banyak. Oh iya, Wawo. Wawo. Anastasia. Mau kelasnya seperti apa? Kalau menurut saya Pak, bagusnya juga kalau ada pembagian kelompok gitu Pak. Soalnya banyak teman-teman juga yang belum mengerti tentang pelajaran ini Pak. Supaya banyak yang aktif juga. Saya juga bosan Pak dengar orang-orang itu saja yang jawab pertanyaan dari Pak Guru. Itu saja Pak. Pembagian kelompok untuk mengaktifkan ya. Aktifkan teman-teman. Oke. Karen. Ya Pak Guru. Karen apa masukannya Karen? Masukan saya untuk untuk kelas yang akan datang Pak Guru. Saya sih lebih suka ke pelajaran offline Pak Guru daripada online. Karena suka offline. Iya Pak, karena menurut saya pelajaran waktu offline itu saya lebih memahami daripada waktu online Pak Guru. Itu saja. Dapat lebih memahami ya? Iya Pak. Oke. Kristi. Kristi. Mau Iya, kelas Pak. yang seperti apa? Mau kelas seperti apa? Kalau menurut saya untuk semester depan, saya maunya kita belajar secara online saja Pak, karena saya lebih senang belajar online karena selain tidak terganggu, saya juga bisa lebih fokus Pak. Lalu kalau menurut saya tugasnya dikurangi Pak. Oke. Tugasnya dikurangi. Oke. Daniela. Ya Pak. Harapannya kelasnya seperti apa? Kalau saya sih seperti teman-teman yang lain Pak, saya lebih suka online juga. Soalnya kalau di sekolah kan terkadang terlalu ribut, terus kita tidak bisa fokus. Dan di rumah juga kita bisa belajar dengan baik. Itu sih Pak. Lebih fokus ya. Oke. 9. Fitri sudah masuk lagi, Fitri? Sudah keluar. Fitri. Pak.
Fitri bisa? Pak, Halo? Guru, Ya, Maria? Silakan Pak, Maria. jangan marah saya potong Pak. Pak, saya bisa keluar dari kelas Kak, soalnya saya mau ikut misa 40 malam Pak. Oke, silakan. Nanti hasilnya Ya, tanya makasih, Pak. teman-teman ya. Oke. Ya Pak. Ya. Oke. Ada yang masih mau menambahkan harapan kelas yang akan datang? Lebih kompak, suka online, kelas yang berinteraksi, ya, pembagian kelompok, kelas yang interaktif, ya. Oke, masih ada yang mau tambahkan? Cukup itu? Jadi kayaknya kesimpulannya ini lebih suka banyak yang online ya. Yang di sini lebih banyak suka yang online, kemudian kelas yang interaktif ya, kelas yang interaktif yang melibatkan banyak anak ya untuk berpartisipasi. Oke, nah untuk bisa mewujudkan kelas yang Anda inginkan ya, jadi yang diinginkan kesimpulannya seperti apa? Mas ya boleh merangkum dari apa yang sudah disampaikan teman-teman. Ya Pak. Coba. Jadi tadi dari yang saya lihat itu kan memang lebih banyak yang suka online dan juga suka kelas yang interaktif. Maksudnya ya suka yang saling ada interaksi antara guru dengan murid. Nah, menurut saya untuk masalah itu sebenarnya memang bisa saja terjadi. Hanya saja itu kan juga harus ada memang harus ada komitmen antar guru dan siswanya. Tidak mungkin hanya dari Pak Wahyunya saja yang berusaha, tapi kami dari siswa sendiri tidak. Jadi memang butuh sebuah kesepakatan bersama, sebuah komitmen untuk bisa memenuhi harapan-harapan yang tadi sudah tertulis yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Tapi kalau untuk masalah offline dan online, kalau dari saya, menurut saya online itu mungkin Pak Wahyu masih bisa ini ya Pak, masih bisa buat online karena walaupun tahun depan sudah mulai dengan offline kan waktunya juga terbatas, jadi pasti ada selingan-selingan yang harus dilakukan gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi Mas ya tadi menyampaikan kelas yang online ataupun offline, kemudian kelas yang interaktif itu dibutuhkan syarat-syarat tertentu, ya. Nah, itu sebenarnya syarat-syarat itu mengarah pada namanya adalah budaya positif yang akan kita kembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira budaya positif apa yang akan dikembangkan untuk ya menuju kelas yang interaktif? Kira-kira budaya apa yang perlu dikembangkan di sini supaya kelas interaktif ini bisa berjalan? Kira-kira budaya apa? Kalau bisa interaktif ini, ya budaya apa yang mesti dikembangkan? Kalau cuma yang bicara sepihak berarti bisa tidak? Oke, silakan. Budaya positif apa yang akan dikembangkan di kelas ini? Supaya kelas yang interaktif itu bisa terjadi. Kalau dari saya sih budaya yang paling penting sikap gitu ya Pak. Itu kalau dari siswanya saya rasa
yang paling penting itu yang pertama niat, terus ada keinginan atau kemauan untuk belajar. Soalnya kalau ada dua itu, pasti mau pembelajarannya bagaimanapun, pasti mereka akan berusaha mengikuti. Itu Pak. Apa? Niat, ada motivasi intrinsik ya, tadi ada niat, niat dan keinginan untuk belajar. Kesadaran dan keinginan belajar. Ya, berarti motivasi intrinsik, niat, sama kesadaran. disiplin, Pak. Nah, oke. Nah, ini paling penting disiplin ya. Ini disiplin. Oke. Oke, ada yang lain ya. Maca mengambil satu budaya yang ingin dikembangkan, mungkin disiplin. Oke, yang lainnya. Supaya itu bisa terjadi. Tadi kan minta ada pembagian kelompok supaya semuanya bisa aktif. Nah, kira-kira untuk bisa aktif, bisa berpartisipasi, itu budaya apa yang bisa dikembangkan? Yang ingin dikembangkan itu apa? Selain disiplin. Nanti disiplin nanti diuraikan lagi, ya. Budaya positif apa yang ingin dikembangkan? Atau kelas ini condong ke disiplin semuanya, setuju di situ? Supaya kelasnya itu bisa interaktif, partisipasi meningkat, hubungan timbal balik, interaksi itu bisa berjalan dengan baik. Apakah cukup disiplin saja? Kalau berkaitan dengan interaksi itu biasa persoalan di apa kalau di sosiologi ya? Atau di bahasa Indonesia? Berkaitan dengan apa? Ini kan menyangkut komunikasi ya. Jadi budaya apa yang menyangkut, mungkin menyangkut komunikasi ingin dikembangkan. Ada yang mau disampaikan? Halo Pak. Pak, saya boleh Ya. Pak? Boleh. Halo. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya sama tuh mesti berawal dari IPS 1 dan IPS 2 punya hubungan timbal balik dan kerjasama Pak, karena ini kan mulai dari PJJ katong punya kelas kan gabung tuh Pak, jadi kadang-kadang ada rasa iri, terus kayak sama tuh memang mesti bersaing, cuman kayak kelas ini kayak katong menganggap bahwa katong punya kelas tuh beda gitu Pak, jadi untuk kayak mau satu jawab tuh kayak mau malu hati begitu Pak, jadi kayak hubungan interaksi itu kurang begitu Pak. Ya, jadi ya, jadi interaksi ini kurang ya, budaya kerjasama itu yang kurang ya. Ya Pak. Jadi mungkin ini yang bisa diangkat. Ada yang lain selain dua ini, atau ada yang mau nambahkan, atau cukup dua saja budaya yang ingin dikembangkan? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Kristi Pak. Ya, silakan Kristi. Kalau menurut saya mau tambahkan juga jangan malu untuk bicara, karena seperti yang Nadia bilang tadi, karena hubungan interaksi IPS 2 dan IPS 1 kurang baik, makanya malu bicara. Begitu Pak. Ya, jangan malu menyampaikan pendapat ya. Oke, jadi ini nanti kita akan olah di kerjasama atau disiplin ya. Nanti coba kita akan olah. Ada yang mau tambahkan lagi? Budaya positif apa yang akan dikembangkan? Cukup ya? Cukup? Oke, ya kalau tidak ada. Nah sekarang poin-poinnya. Disiplin yang seperti apa yang Anda harapkan? Yang menjadi selama ini masih menjadi persoalan, kemudian Anda harapkan supaya di semester besok ini tidak terjadi persoalan lagi, berarti disiplin hal apa saja yang mesti harus ditingkatkan?
Kalau dari saya yang paling mendasar itu disiplin mengenai waktu, Pak. Karena kalau misalnya waktunya saja sudah berkurang, ya pasti pemahaman materinya juga lebih berkurang karena kan sudah terlambat masuk. Atau juga disiplin waktunya mengenai pengumpulan tugas. Ini saya juga mau bilang saja, Pak, kalau dari saya pribadi pengumpulan tugas itu sebenarnya harusnya Pak lebih tegas kepada semua siswa supaya mereka bisa berusaha untuk kumpul tepat waktu, karena bagi saya dan mungkin beberapa anak-anak lainnya yang sangat berusaha untuk kumpul tepat waktu, kami merasa mungkin sedikit ya Pak, ada rasa sedikit gimana gitu saat Pak itu tidak memang Pak memberikan apa ya, selalu menyuruh mereka, tapi saya tidak melihat ketegasan yang begitu jelas gitu loh Pak. Maksudnya harus ada konsekuensi kalau misalnya mereka kumpul tugas terlambat, karena menurut saya anak-anak lain yang berusaha kumpul tugas terlambat kan juga pasti menyita waktu mereka, karena tidak hanya tugas ekonomi yang harus dikerjakan. Jadi yang pertama intinya disiplin waktu Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi disiplin waktu kehadiran dalam PJJ atau PBM ya, proses belajar mengajar, dan disiplin dalam pengumpulan tugas. Ada yang lain yang perlu disampaikan berkaitan disiplin ini? 2 poin itu. Berkaitan dengan disiplin. Ada yang tambah? Kehadiran dalam PBM, disiplin pengumpulan tugas. Pak, saya mau tambah Pak. Untuk masalah disiplin, menurut saya sebaiknya kameranya semuanya dinyalakan Pak, biar tahu mana yang fokus mau belajar, mana yang tidak Pak. Oke. Semua kamera dinyalakan saat PBM. Ya. Ada yang lain? Cukup? Oke. Kalau misalnya sekarang kita ambil budaya positif tentang disiplin. Nah, sekarang kita ambil satu kalimat atau 1-2 kata untuk menggantikan atau memotivasi kita ya untuk bisa hadir tepat waktu, pengumpulan tugas, kemudian juga disiplin dalam mengikuti PBM. Itu kira-kira kalimatnya apa? Apakah mau menggunakan budaya disiplin atau apa begitu kalimatnya yang menarik? Kira-kira apa? 1 kata, 2 kata? Ya, 1 kata atau 2 kata yang bisa mewakili kata disiplin ini. Ada yang mau kasih ide? Supaya nanti orang baca itu langsung ya ada kesan begitu. Misalnya Pak Guru kasih, kalau misalnya kasih contoh misalnya selama ini lingkungan kita ini kotor, ya jorok dan lain sebagainya. Kemudian kita pakai kata ayo lestarikan budaya bersih. Nah, sekarang kalau ini apa? Apakah ayo lestarikan budaya disiplin atau apa? Silakan.
Pak, ini harus dari kita ya, nggak bisa kutip dari luar. Iya, boleh ya. Pokoknya apa, silakan idenya nanti di ini toh di jangan mentah-mentah ambil, tetapi mari ketong tambahkah di kolaborasi bagaimana toh supaya ada juga yang ide-ide dari kita. Silakan Mas ya. Ini yang saya dapat juga dari yang pernah saya baca, kalau misalnya disiplin itu tidak pernah menjamin sebuah keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Berarti itu saya kah? Boleh? Tapi jangan menggunakan kata negatif, tidak, jangan. Sekarang dipositifkan. Mungkin tadi Mas saya bilang apa? Tidak ada apa tadi? Tidak ada. Maksudnya kedisiplinan tidak menjamin keberhasilan. Tapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Tidak menjamin keberhasilan, tapi kedisiplinan. Tapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Tapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Kedisiplinan tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Pak Nadia juga. Kalau disingkat menjadi, silahkan. Dia tulis di chat ini loh Pak. Coba. Katanya masa depan kita bergantung dari perilaku kita sekarang. Masa depan kita tergantung dari perilaku sekarang, iya. kita saat ini. Oke. Terus kemudian, oke, boleh itu. Yang pertama untuk menggantikan kata disiplin, ya. Itu masa depan kita tergantung dari perilaku kita saat ini. Nah, kemudian bagaimana cara menyampaikan ini? Disiplin waktu, kehadiran dalam PBM ini menyampaikannya bagaimana? Misalnya Pak Guru kemarin bicara tentang sampah, itu kan menjadi budaya yang menjadi persoalan ya. Kemudian saya ada satu kalimatnya begini, jadikan aku lebih bermakna. Kemudian kalau ini apa? Disiplin waktu, dan PBM. Supaya lebih menarik, coba. Ya, yang bisa mewakili disiplin waktu itu sudah pas atau terlalu formal? Menurut kalian bagaimana? Tahu datang tepat waktu mengikuti PBM. Nah, itu ya kalimatnya apa, katanya apa? Kalau misalnya diawali dengan kata ayo, kira-kira apa? Lanjutnya. Untuk yang pertama, poin pertama. Mengajak toh? Ayo. Misalnya menggunakan kata ayo. Supaya kompak.
Atau tiga-tiganya kita rangkum? Menggunakan kata koma saja. Silakan. Masya bisa menggunakan kata ayo, mengajak. Halo? Apakah suara Pak Guru Ya, terdengar? Pak, terdengar. Ayo, mari kita diskusi. Bagaimana cara mengajak teman-teman supaya mereka itu datang tepat waktu. Oke, supaya mereka datang tepat waktu dalam PBM dan pengumpulan tugas. Kalau diawali dengan kata ayo, berarti kata berikutnya apa kira-kira? Oke, silahkan. Ayo sama-sama bagaimana? Misalnya, sudah ada kalimat kata berikutnya? Silahkan dilanjutkan. Masya mau apa? Ayo apa? Mungkin ayo hidup berdisiplin, Pak. Ayo hidup berdisiplin. Ayo hidup berdisiplin. Gampang tidak memahaminya? Iya sih, Pak, agak luas. Ya, ini berkaitan dengan waktu dan pengumpulan tugas. Iya, apanya? Ini berkaitan dengan luas. Waktu kehadiran dan pengumpulan tugas. Iya, yang gampang gitu. Orang kan misalnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Misalnya begitu. Cintailah lingkunganmu. Iya. Stop kuman dengan cuci tangan. Itu kan ajakan-ajakan. Nah, sekarang coba kita mengajak teman-teman itu untuk hadir tepat waktu, untuk disiplin. Itu bagaimana tuh caranya begitu? Atau stop apa bilang begitu? Atau jadikan waktu bagaimana begitu kan bisa toh? Silakan. Ayo. Kristi, silakan. Ariel, supaya nanti teman-teman yang menurut kalian tadi masih suka terlambat dalam PBM, supaya teman-teman juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, mari kita ajak dengan satu kalimat yang menggugah mereka. Pak, coba ini. Tapi saya juga nggak yakin. Ya. Mari gunakan waktu bijak mungkin. Mari gunakan waktu sebijak mungkin. Oke. Mari gunakan waktu sebijak mungkin. Oke. Bisa mewakili, kalian langsung tahu begitu? Dalam konteks kelas begitu mereka tahu? Masih luas juga, Pak. Tapi waktunya... Iya.
Atau mari gunakan waktu belajar. Mari gunakan waktu belajar. Berarti itu kan ajakannya kan tepat waktu. Mari gunakan waktu belajar di kelas. Mari gunakan waktu. Coba Kristi mungkin lanjutkan, atau Daniela atau yang lainnya. Nadia, mari gunakan waktu belajar bagaimana? Kalau misalnya yang sebijak mungkin ini saya ganti belajar. Atau mari gunakan waktu PBM. Mari disiplin waktu ini. Oke. Nadia, tolong bantu Nadia. Kah, Daniela, Kristi, Maria, Elin. Oh ya ya. Chat ya. Mari gunakan waktu. Mari gunakan waktu untuk belajar karena tidak ada pelajaran sosial. Selesai, Pak. Oke, sebentar ya. Wawo, bagaimana Wawo? Pentingnya menghargai waktu sebagai realisasi disiplin hidup untuk masa depan. Pentingnya menghargai waktu sebagai realisasi disiplin hidup untuk masa depan. Disiplin hidup untuk masa depan. Oke, ini tadi Kristi. Masya tadi, mari gunakan waktu, apa Masya? Secara bijaksana. Sebijaksana mungkin, iya Pak. Sebijaksana mungkin. Pentingnya menghargai waktu. Mari gunakan waktu sebijaksana mungkin. Mari gunakan waktu untuk belajar karena tidak ada pelajaran yang sia-sia. Pentingnya menghargai waktu sebagai realisasi disiplin hidup untuk masa depan. Yang paling gampang yang mana di antara tiga itu? Atau masih ada yang mau disampaikan yang lainnya? Kalau sedikit dipersingkat bagaimana ya? Kalau sedikit dipersingkat. Kalimatnya sedikit dipersingkat. Supaya gampang saya. Misalnya ajakan disiplin waktu di kelas ini bagaimana? Kalau mengajak supaya disiplin waktu di kelas bagaimana yang paling gampang?
Silahkan. Kalau mengajak untuk hadir tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu itu yang paling gampang bagaimana? Disiplin waktu, disiplin pengumpulan tugas, ya oke. Oke, coba nanti kita olah lagi ya. Sekarang kalau yang budaya kerjasama, ini poin-poinnya apa yang ingin Anda sampaikan supaya teman-teman itu nanti bisa bekerja sama dengan baik. Kalau peribahasa itu apa? Ada peribahasa itu apa yang ini? Yang kalau tidak mau bertanya itu. Maaf Pak, boleh diulang soalnya putus. Kalau apa supaya apa ini yang kalau peribahasa dalam bahasa Indonesia itu yang kalau tidak mau bertanya itu bagaimana itu? Sesat Ada di peribahasa. jalan. Ya. Bisa tidak di situ? Malu Ininya, bertanya sesat Malu di jalan. bertanya sesat di jalan. iya, di situ supaya artinya membangun komunikasi, toh? Bisakah di situ atau bagaimana? Iya Pak. Lalu bertanya sesat di jalan. Ini kan artinya kan ajakannya langsung konkret, gampang. Toh, artinya kan tadi kan persoalannya kan ada di situ, toh? Mungkin rasa enggan, toh? Hubungannya kurang baik. Nah, mungkin ini dengan kata malu bertanya sesat di jalan. Berarti ayo budayakan untuk bertanya. Toh, apalagi kira-kira supaya kerjasama itu bisa meningkat. Malu bertanya saat di jalan. Kalau supaya yang pilih kasih, bagaimana? Kan ini juga dalam berteman, toh yang pilih kasih. Sikap mau menerima semua orang, menghargai, dan seterusnya. Supaya tidak terkotak-kotak, toh. Kan mungkin ada di antara kalian yang merasa sebagian ada kotak, oh ada kelas 1, kelas A, kelas B, supaya ini bisa hilang, itu berarti harus ada apa? Budaya kerjasamanya bagaimana? Untuk meningkatkan budaya kerjasama, supaya interaksinya bisa terjadi. Dengan bahasa apa? Mengajak teman-temannya dengan bahasa bagaimana? Ada masukan? Atau mungkin sebelum masuk itu mungkin supaya lebih akrab dulu bagaimana? Supaya kalian lebih akrab itu bagaimana?
Supaya lebih dekat dengan teman itu bagaimana? Kalau misalnya Pak Guru itu ekspresinya sudah galak dan seterusnya, itu kan pasti kan orang takut toh. Berarti harus bagaimana? Kira-kira ada bisa tidak yang bisa memunculkan kerjasama? Supaya jangan takut dengan teman. Pak, itu Nadia ada bilang di chat. Ya. Oke, ini ada. Tak kenal maka tak sayang. Oke, iya. Ada tak kenal maka tak sayang. Maka tak sayang. Berarti maksudnya ini harus saling menyapa, toh? Tak kenal maka tak sayang. Ini harus saling menyapa. Kemudian ada lagi di chat tadi. Ya, oke. Danila itu ada. Hargailah waktumu dengan disiplin. Oke. Hargailah waktumu dengan disiplin. Oke. Malu bertanya setelah di jalan. Malu bertanya dulu atau tak kenal dulu? Ini ya Kak ya. Kalau berkaitan dengan gaya bahasa atau ucapan tuh yang bagaimana? Supaya katong seng takut, orang tuh merasa iyo ini kok kalimatnya, kata-katanya itu enak, menyejukkan, itu bagaimana? Berarti bertutur kata dengan bagaimana misalnya? Begitu bisa? Oke, coba Pak Guru ini. Oke, untuk meningkatkan budaya kerjasama. Ini misalnya diawali begini bagaimana? Coba kasih pendapat. Berilah salam dengan senyuman. Bisa? Atau salam dengan apa? Ketulusan atau senyuman? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Bagaimana? Yang mana?
beri salam bagaimana, dengan apa? Dengan ketulusan atau berilah salam dengan, tadi kan masalahnya kan ini kan kerjasama toh, jadi mari katong pecahkan bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Supaya kerjasama itu bisa terbangun. Atau berilah salam kepada, atau bagaimana? Berilah salam dengan Kayaknya memang senyuman lebih cocok deh, Pak. dengan senyuman ya. Berarti yang pertama itu berilah salam dengan senyuman. Itu artinya ketika ketemu dengan teman itu harus berikan salam supaya nanti ada kerjasama. Terus yang kedua, maksudnya setelah itu tak kenal maka tak sayang. Artinya ya bukan basa-basi toh, mesti harus apa? Harus perkenalannya dan lain sebagainya. Itu kan memang masuk di hati, tidak basa-basi. Atau bagaimana? Yang kedua apa? Poin pertama, berilah salam dengan senyuman. Yang kedua, Mari saling hargai. bahwa apa? Ayo Halo? kita saling menghargai. Ayo, gitu ya. Ayo kita saling menghargai. Oke, bagus ya. Ya. Ayo kita saling menghargai. Berarti mengajak. Berarti menghargai itu luas ya. Menghargai itu luas ya. Yang gampang, supaya yang gampang begitu. Oh iya, ini mengajak supaya bisa bekerja sama. Berilah salam dengan senyuman. Ayo kita saling menghargai, mendengarkan, atau memberikan pendapat, dan seterusnya. Apalagi? Tiga saja begini. Supaya ini tidak menjadi peribahasa, kalau di ini bagaimana? Menjadi kalimat ajakan. Malu bertanya, sesat di jalan. Kerjasama itu berbagi, kalau dengan berbagi, bisa tidak? Halo, 12 IPS, bisa tidak yang ketiga? Boleh? Boleh ya? Boleh, Pak. Oke, jadi mungkin dengan cara tiga ini, kerjasama itu bisa tercapai tidak? Berilah salam dengan senyuman. Ayo kita saling menghargai. Ayo kita saling berbagi. Ini nanti budaya kerjasama itu dapat tidak? Akan tercipta tidak? Tumbuh tidak? Atau ada yang lain yang mau disampaikan, ditambahkan? Kalau dari saya sih kayaknya bagian kata saling menghargai itu mungkin harus ada penekanannya gitu loh, Pak. Soalnya kerjasama menurut saya semuanya bisa dimulai kalau sesama anggota, sesama teman itu bisa saling menghargai. Oh ya, terus ininya bagaimana, tambahnya bagaimana Mas ya?
Jadi seperti apa ya? Mungkin kalau saya ubah saling menghargai adalah kunci kerjasama. Saling menghargai. Begini, saling menghargai adalah kunci kerjasama. Oke, boleh. Cukup itu? 3 itu? Begitu? Iya, begitu Pak. Oke, ya. Terus ya, jadi yang disiplin yang satu ya kesepakatannya itu budaya, satu disiplin, ya. Yang kedua adalah budaya, yang kedua adalah budaya kerjasama. Oke, nah nanti poin-poinnya nanti seperti yang di atas ini, ya, ini, oke. Terus yang ini adalah bingung. Yang pertama ini yang kalimat yang gampang yang mana ya? Seperti yang kedua ini, disiplin ini. Langsung saja misalnya. Itu saya. Ayo datang. Itu? Boleh? Pak, gimana kalau mari disiplin belajar? Mari disiplin belajar. Oke, sudah apa-apa, ya. Mari disiplin belajar. Oke, yang kedua. Oke, ini tadi yang terjadi persoalan kan itu BBM dan itu. Kemudian yang kamera tadi apa bagaimana? Ayo. Ayo Kak atau mari? Yang kamera tadi. Supaya semuanya on. Pak, kalau menurut saya yang kamera itu lebih ke kerjasama sih Pak. Dan masuknya itu ke saling menghargai. Saling menghargai di sini. Iya. Oke. Ini apa lagi? Satu lagi poin disiplin yuk. Apalagi ya? Ayo datang PBN dan kumpul tugas tepat waktu. Mari disiplin belajar. Ini hampir sama tapi bisa masalah. Satunya apa lagi yang jadi persoalannya? Atau dua saja cukup? Yang disiplin? Cukup? Saya rasa cukup Pak. Dua ini mewakili ya, disiplin. Iya. Ya, jadi ya Pak, 2 saja cukup. Ya, disiplin ya. Jadi ini kesepakatan kita ya. Kesepakatan kita itu untuk semester depan ini adalah yang pertama adalah disiplin. Mari disiplin belajar. Ya, artinya memang berdasarkan angket yang Pak Guru berikan itu masih sebagian besar itu belajar itu masih
karena disuruh orang lain. Kemarin kan ada pertanyaan di angket toh, di kuesioner toh? Ya. Kemudian juga ada di data di absensi itu yang PBM maupun cara pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu. Jadi ini menjadi dua poin yang ingin kita rubah. Semoga di semester depan ini bisa. Kemudian menjawab pertanyaan kalian tadi, harapan tentang kelas, yaitu kelas yang interaktif dan lain sebagainya, itu budaya kerjasama. Ya, budaya kerjasama itu bisa tercapai dengan cara, ya, pertama, berilah salam dengan senyuman kepada teman-teman. Kemudian saling menghargai adalah kunci kerjasama, artinya dalam PBM, dalam menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya, itu ya kita mesti harus menghargai orang lain. Kemudian kerjasama itu juga berarti bisa diperoleh, didapat melalui kegiatan untuk saling berbagi. Oke. Demikian kesepakatannya, boleh atau mau dikoreksi? Boleh? Dari saya pas. Iya, Pak. Bagaimana, Matsya? Begitu, Pak. Begitu Iya, ya? Pak. Iya. Oke, baik ya. Jadi kita sudah mendapatkan kesepakatan untuk semester besok ya, dengan beberapa harapan yang tadi sudah kita rangkum ya. Semoga dengan budaya positif yang kita kembangkan, harapan-harapan kita tadi itu bisa terlaksana, terwujud ya. Oke, nanti untuk proses finishingnya nanti saya minta dari kalian untuk melanjutkan, karena sebenarnya masih ada tindak lanjutnya, yaitu dalam bentuk poster, supaya nanti bisa terlihat ya, supaya bisa terlihat setiap saat ya, menjadi itu semacam menjadi jargon kita ketika kita melihat itu, mengingatkan kita untuk berperilaku yang seperti budaya yang kita inginkan ya. Jadi nanti ada kita buat semacam brosur, bukan brosur ya, semacam tabel atau semacam apa yang bisa dipajang ya di kelas ya, supaya ketika kita melihat, ketika kita membaca itu menjadi motivasi bagi kita ya. Oke, baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung. Pak Guru sangat mengapresiasi kalian yang sore hari ini sudah bersama-sama ya merumuskan budaya yang akan kita kembangkan di semester berikut. Tidak ada yang sia-sia ya atas pembicaraan kita ya, atas kesepakatan kita ya. Dari pemikiran kecil ini harapannya bisa berdampak besar bagi kalian semua, bagi teman-teman kalian semua. Jadi Anda bersyukur hari ini bisa mewakili teman-teman semua untuk membuat kesepakatan kelas yang diharapkan di masa yang akan datang, semester depan itu terjadi perubahan, terutama dalam dua hal, yaitu disiplin waktu, ya, kemudian budaya kerjasama. Ya, sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih untuk kalian semua, ya, untuk partisipasi hari ini. Saya mohon kesediaan Elim untuk menutup kita dalam doa. Silakan Elim. Pak, itu Rikel dia tidak bisa dengar Pak, suara dia bilang. Oh, tidak bisa dengar Pak Guru suara. Oke, baik, kalau begitu silakan Matsya saja pimpin doa. Oh iya.
Baik, mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas semua berkat, atas semua penyertaan yang telah Kau curahkan bagi kami semua. Selama 1 semester ini, kami boleh selesai dengan semua pertemuan kami, baik kami sebagai pengajar maupun kami sebagai pelajar. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau curahkan. Kami juga telah selesai dengan evaluasi pada kali ini. Biarlah apa yang menjadi evaluasi kami kali ini dapat berguna bagi kami ke depannya, bagi teman-teman kami semua. Tuhan juga berkati Pak Wahyu dengan keluarganya, dengan semua yang beliau kerjakan. Biarlah selalu berkat Tuhan dan kasih karunia-Mu tercurah bagi beliau. Kami semua Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan masa depan yang indah bagi kami semua. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Amatia yang sudah menutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan doa. Sekali lagi Pak Guru sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua atas partisipasi kalian semua. Semoga hari ini adalah sejarah besar ya. Sejarah besar dalam kelas kita di mana kita semua bisa membuat kesepakatan kelas yang diharapkan pada semester depan terjadi perubahan yang sangat baik sesuai dengan harapan-harapan kita semua.